Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berbicara tentang bagaimana kehidupan kita menjadi orang yang beriman telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Berbicara tentang bagaimana kerespon kehidupan setiap orang yang benar, yang hidupnya mau mengalami suatu pembaharuan. Dia harus mati di dalam dosa dan hidup kembali dalam kebangkitannya dan di dalam kebenaran Allah. Hal ini telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Melihat ada suatu hal di mana gejolak yang sedang terjadi di sana, jemaat Tuhan mengalami suatu gejolak di mana iman mereka akan tergoyahkan. Tetapi Rasul Paulus dengan jeli melihat keadaan ini, dia ingin mengingatkan kembali bahwa umat Tuhan, orang yang percaya, tidak boleh goyah di dalam hidup iman mereka. Mereka harus berpegang teguh di dalam kehidupan iman mereka, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi landasan utama dalam hidup iman orang yang percaya kepadanya. Kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi satu hal yang mulia dan inti, yang menjadi dasar yang kokoh untuk umat Tuhan tetap memilikinya dalam kehidupannya. Bapak-Ibu Saudara, pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, perjamuan kudus. Kebetulan di awal bulan Maret, hari ini tanggal 2 Maret 2025. Kita umat Tuhan khususnya dalam organisasi GPPS mengadakan perjamuan kudus setiap bulan sekali, dan hari ini bertepatan dengan kita boleh dapat merayakan atau memperingati perjamuan kudus atau kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita mau mengambil bagian di dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Tapi mari kita melihat, bukan hanya menjadi suatu rutinitas setiap bulannya kita melakukan, tetapi mari kita boleh memahami apa itu perjamuan kudus. Ini adalah suatu sakramen yang luar biasa di dalam gereja, bahkan di dalam kehidupan iman kita. Kita akan mengingat sebuah pengorbanan karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan melalui perjamuan kudus? Ini pertanyaan yang harus kita taruh di dalam pikiran dan kehidupan kita. Jangan menjadi sebuah rutinitas yang kita dapatkan melalui kehidupan iman kita setiap bulannya yang kita lakukan. Tetapi perlu kita boleh memahami betul apa yang akan kita dapatkan melalui perjamuan kudus. Pertama, darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Yang perlu kita pahami dan kita taruh di dalam landasan kehidupan iman kita yang kita dapatkan dari perjamuan kudus adalah yang pertama, kita boleh melihat, memiliki satu pemahaman yang benar bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, satu kebenaran yang membawa kita untuk melihat, yang kita dapatkan dari perjamuan kudus adalah darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Ya. Kita mulai melihat bahwa pada awal di mana penciptaan Allah melakukan segala sesuatu baik adanya. Bahkan di dalam penciptaannya hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Lalu diberikan manusia itu suatu kehidupan dari Allah. Ada suatu kehidupan yang awalnya luar biasa damai, awalnya luar biasa, tidak ada sesuatu kekacauan, ya. Tetapi disitulah ketika terjadi
terjadinya sebuah kehidupan yang damai dan tidak ada kekacauan. Ada sosok pribadi di mana setan tidak menginginkan manusia hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Setan tidak menginginkan manusia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia membuat berbagai macam cara untuk menipu dan menjatuhkan manusia. Dan di awal itu, di mana manusia mengalami yang namanya kekacauan saat dia tidak ingat akan perintah Tuhan, saat dia melawan perintah Tuhan, saat dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan mengatakan kepada manusia anak pertama, seluruh pepohonan yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan engkau mengambilnya di tengah-tengah taman itu, karena jika engkau makan engkau akan mati. Tetapi setan dengan berbagai cara liciknya dia memutarbalikkan fakta bahwa jika engkau makan engkau akan sama seperti Allah dan engkau akan hidup. Padahal firman Tuhan datang bahwa jangan engkau mengambil dan memakannya karena engkau akan mati. Disinilah kita boleh melihat bahwa suatu karya terbesar Allah melalui kehidupan, melalui tujuan dan mandat ilahi Allah untuk kita boleh dapat terima, yaitu saat ini kita boleh belajar. Kenapa? Kita setiap bulannya melakukan yang namanya perjamuan. Kita boleh diingatkan kembali karya keagungan Allah itu, bahwa Allah tidak menginginkan manusia mati dan binasa, tetapi Allah menginginkan manusia itu hidup. Manusia itu harus mengalami yang namanya perbaikan hubungan dengan Tuhan. Oleh karena dosa membuat manusia jauh dari Tuhan, ya, ketidaktaatan menimbulkan dosa. Dan dosa itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Bukan hanya jauh, tapi putus hubungan dengan Tuhan. Untuk ini, maka oleh karya keagungan Allah di atas kayu salib, Yesus Kristus di atas kayu salib membawa kita untuk memahami betul bahwa yang kita dapatkan saat ini adalah Yesus Kristus. Oleh karena karya salib yang dia lakukan, darahnya menyucikan kita dari dosa. Bukan hanya dosa, tetapi segala dosa. Dosa mulai dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu karya Allah yang luar biasa. Saudara, hal yang kedua kita lihat di sini, darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Ya, ada suatu rekonsiliasi di sini. Awalnya manusia oleh karena dosa membuat manusia takut, tidak layak, bahkan tidak bisa menghampiri Allah. Dosa membuat manusia menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita melihat karya keagungan Tuhan, dia boleh dapat memperdamaikan manusia dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Di zaman PL, ketika manusia telah jatuh dalam dosa dan mereka menjauh dari hadirat dan hadapan Allah, karena mereka merasa mereka tidak layak, mereka menyadari mereka telanjang oleh karena dosa, tidak mampu menghampiri Allah. Tetapi Allah tidak membiarkan itu terjadi bagi manusia. Allah sendiri datang mencari manusia yang sedang dalam ketidaklayakan itu. Apa yang Allah buat? Kita melihat di dalam zaman PL, ketika melihat manusia telanjang oleh karena ketidaktaatannya, membuat manusia takut untuk menghampiri Allah. Tapi ketika Allah menghampiri, dia sendiri yang mencari manusia yang dalam ketakutan itu. Allah membuat jawat dari daun, lalu memakaikan mereka. Ada sebuah pengorbanan di situ, sembelihan domba. Ada tanda darah di situ untuk memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. Tapi bahkan tradisi itu sampai kepada kehidupan bangsa Israel selanjutnya. Setiap bulan, setiap tahun mengadakan kurban
upaya penghapusan dosa dengan mengorbankan darah binatang. Tetapi itu pun tidak terhapus dosanya. Korban pengampunan dosa tetapi tidak terhapus dosanya, tetap masih ada. Manusia semakin jahat, semakin melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi Allah oleh karena kasih karya karunia-Nya, Dia hadir sebagai manusia, Yesus Kristus, untuk melakukan korban penebusan itu sekali untuk selama-lamanya. Darahnya yang sendiri yang tercurah untuk menghapus segala dosa kita, menyucikan segala dosa kita, bahkan dengan darahnya memperdamaikan kita. Ada suatu rekonsiliasi yang diadakan melalui karya agung Tuhan, sehingga kita boleh mengalami suatu hubungan relasi yang erat dengan Allah. Tidak lagi mengalami ketakutan untuk menghampiri Allah dalam kehidupan iman. Di dalam Kolose pasal 1 ayat ke-20 berbicara, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yang kita dapatkan melalui perjamuan kudus hari yang kedua, darah Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Mengapa harus ada rekonsiliasi, saudara? Karena kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23, saudara. Ya. Mengapa harus ada rekonsiliasi? Karena dosa konsekuensinya adalah kebinasaan, konsekuensinya adalah maut, konsekuensinya kematian kekal. Dan Allah tidak menginginkan itu terjadi bagi umat ciptaannya. Allah tidak menginginkan hal itu terjadi bagi kita yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan maut di sini berbicara bukan hanya mati secara fisik, tidak, tetapi ada kematian kekal dan kekal. Dan ini yang Allah tidak inginkan. Maka Dia dengan kasih-Nya yang luar biasa hadir untuk berkarya, untuk menebus kita di atas kayu salib. Darahnya tercurah memperdamaikan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari perjamuan kudus hari yang ketiga? Melalui tubuh dan darah Kristus menyatukan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi. Hal yang ketiga yang kita dapatkan adalah melalui tubuh dan darah Kristus menyatukan kita sebagai anggota tubuh yang saling mengasihi. Ada tujuan mulia di sini. Selain kita mengalami suatu perbaikan hubungan dengan Allah, tetapi yang Allah inginkan adalah kita sebagai anggota tubuh Kristus harus mendapatkan satu hal, keadaan pembaharuan. Kita dipersatukan. Kita dipersatukan untuk apa? Mengasihi satu sama lain. Ini adalah hal yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Allah tidak mau kita tercerai-berai oleh keadaan apapun, oleh situasi apapun, oleh apapun itu. Tetapi Allah mau umat Tuhan mengalami suatu kesatuan di dalam iman untuk apa? Tetap percaya dan mengasihi satu sama lain, terutama mengasihi Tuhan. Saudara, disinilah kita boleh melihat bahwa dengan perjamuan kudus kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Ada satu hal yang Tuhan inginkan, mari kita tetap berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Itu yang Allah mau. Bersatu di dalam melangkah di dalam kehidupan iman kita. Allah tidak mau kita tercerai-berai di dalam pola pikir kita, di dalam apa yang kita kerjakan, tetapi kita mendapatkan suatu hal di mana ada suatu hal yang indah yang Allah inginkan. Ada sebuah persekutuan yang indah yang Allah inginkan, yang harus terbangun kokoh di dalam kehidupan iman kita.
1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17 berbicara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu. Mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Hal yang Allah inginkan adalah kita harus mengalami satu kesatuan, tetap bersatu, tetap berdiri kokoh di dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah digoyahkan oleh keadaan, situasi apapun itu. Ini yang kita dapat, 3 hal ini. Apa yang kita dapatkan dari perjamuan kudus? Yang kita dapatkan oleh tubuh dan darah Kristus menghapus segala dosa kita. Yang kedua, oleh tubuh dan darah Kristus memperdamaikan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Yang ketiga, tubuh dan darah Kristus kita mengambil bagian di dalamnya dengan tujuan kita tetap terikat di dalam satu tubuh dan darah Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan. Lalu kita boleh melihat syarat untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ada yang harus kita perhatikan dalam kehidupan iman. Tidak sembarang, adalah suatu persakramen yang sangat kudus, yang harus kita jalani dan kita mengambilnya dengan penuh hormat, penuh hikmat, tidak sembarangan. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang kudus adanya. Yang pertama, sudah harus lahir baru syaratnya. Sudah harus lahir baru. Lahir baru berbicara tentang sebuah pertobatan. Pertobatan tidak hanya ditandai dengan engkau dibaptis, no. Tetapi pertobatan berbicara tentang bagaimana kehidupanmu yang lama menjadi kehidupan yang baru. Manusia yang lama menjadi manusia yang baru, yang mengalami pembaharuan hidup. Itulah sebuah pertobatan. Dalam bahasa Yunani yaitu metanoia. Ada suatu perubahan 180 derajat. Perubahan total, ada suatu restorasi di sini. Ya, bukan transformasi saja, tetapi sebuah restorasi yang perubahannya sangat total dan mendetail. Artinya bahwa dari seluruh segala segi kehidupan kita yang Allah mau melihat dari hidup kita, ada sebuah pertobatan total. Kita bertobat dari apa saja. Ini yang Allah mau. Kita boleh melihat dan melihat dalam kehidupan iman kita. Bertobat, percaya ada satu kehidupan iman yang harus tertanam teguh, kokoh di dalam hidup kita. Ya. Seringkali dalam kehidupan jasmani, sesuatu yang dilihat, oh, masuk akal, baru meyakini. Sesuatu yang dilihat oleh mata, oh betul, baru percaya. Tetapi percaya di sini yang Allah kehendaki dari setiap kehidupan kita adalah benar-benar kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, walaupun secara logika, secara rasional tidak masuk. Tetapi itu yang Allah mau dari hidup kita. Lalu kita mempercayakan Allah satu-satunya dalam hidup kita. Ini adalah percaya. Dan apa? Menerima Yesus. Saudara, tidak hanya sekedar kita percaya, tidak hanya sekedar kita mengerti, tidak saudara. Tapi ketika dengan iman kita menerima Yesus Kristus, ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita harus menerima ajarannya. Apa yang Dia kehendaki? Ketika Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berdoalah bagi musuhmu, memberkatilah bagi mereka. Hiduplah berusaha berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan dirimu, engkau akan menjadi seorang yang menjadi pembawa damai. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Sanggupkah ketika kita percaya kepada Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, menerima Yesus
menerima seluruh ajarannya. Yesus mengatakan, akulah hidup itu. Maka kita menerima satu kehidupan yang Allah janjikan bagi kita. Karena Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadamu, walaupun saat ini ia mati, tetapi ia akan mengalami sebuah kehidupan. Harus hidup di dalam janji-janji Tuhan, menerima janji Tuhan, mempercayakan janji Tuhan dalam hidupnya. Satu contoh di mana orang percaya gereja Tuhan mula-mula, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Mereka tidak hanya percaya, tapi memberi diri, menerima Tuhan Yesus, memberi diri kepada Allah. Lalu tidak hanya itu, mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang indah. Mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, masuk di dalam sebuah persekutuan yang indah, menerima ajaran Tuhan, memberi diri untuk hidup di dalam persekutuan, yaitu mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Ini yang Allah mau. Ini baru namanya suatu metanoia. Ada suatu pertobatan, perubahan. Ada kerinduan dalam sebuah persekutuan bersama. Ada kerinduan untuk belajar bersama. Ada kerinduan siap diajar, dipimpin, ditonton di dalam sebuah persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketekunan, saudara. Ketekunan ini berbicara tentang suatu ketaatan. Taat. Menghormati akan kehadiran Tuhan melalui para rasul yang sudah diberikan kepercayaan untuk membimbing, menuntun mereka mengenal firman Tuhan melalui persekutuan-persekutuan. Mereka tekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bahkan mereka memecahkan roti dan dalam berdoa selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah ciri kehidupan orang yang mengalami metanoia. Ada satu perubahan di dalam sebuah pertobatan. Mari kita melihat ke dalam kehidupan kita, kehidupan iman kita. Tidak hanya sekedar kita boleh percaya kepada Allah, tetapi Allah mau kita menerima pribadinya dalam hidup kita. Ketika kita menerima pribadi Allah dalam hidup kita, kita siap dibimbing, dituntun oleh Allah, siap melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara, selain syarat untuk kita boleh menerima mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, syaratnya harus bertobat, lahir baru, percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita, memberi diri dibaptis. Karena itu sebagai tanda di dunia ini, tandanya air dan darah. Lalu kita, saat kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan. Hal yang kedua, memiliki hati yang layak di hadapan Tuhan. Ketika kita meresponi itu dalam hidup ini, meresponi menerima Allah secara pribadi dalam hidup ini, mari kita melihat ke dalam diri kita. Maka di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29 berbicara kepada kita bahwa kita harus melihat, menilik kembali ke dalam hati dan hidup kita. Jika ada sesuatu yang belum beres, kita bereskan. Menyiapkan hati untuk layak menerima dan masuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berbicara kepada kita. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Ada sebuah respon, yaitu apa? Ada pengakuan.
bertindak datang untuk menghapus setiap dosa kita. Tapi kasih karunia juga butuh respon kita. Ada sebuah tindakan pengakuan di hadapan Tuhan. Ada suatu tindakan kerendahan hati yang terlihat di sana. Apapun itu bentuk dosanya, apapun itu bentuk kelalaian, apapun itu bentuk ketidaktaatannya, Allah butuh pengakuan dari kita. Ketika kita datang menghampiri Allah, ketika kita mulai melihat ke dalam diri kita, sudahkah saya layak untuk menerima Tuhan dalam hidup? Sudahkah saya layak untuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus? Butuh sebuah respon, butuh sebuah tindakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita boleh mengambil sikap ini selama seminggu sebelum kita masuk di dalam mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, hal ini yang kita boleh lakukan dalam hidup ini, mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa masuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Karena penting, saudara, hati yang layak, hati yang siap untuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Ini yang Allah ingin. Syarat yang kedua adalah harus memiliki hati yang layak. Yang ketiga, apa akibatnya jika dengan hati yang tidak layak, tidak mempersiapkan diri dengan baik? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 dan 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum perjamuan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Ini berbicara mengenai kesiapan hati kita betul-betul beriman, mengimani, meresponi karya keagungan Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya, tubuhnya terpecah-pecah, hancur. Hanya untuk apa? Membawa kita mengalami penebusan, membawa kita mengalami kebenaran, membawa kita mengalami perbaikan hubungan dengan Allah. Dan hal ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sembarangan untuk menghadapi mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Benar-benar mempersiapkan diri Tuhan. Saat ini saya siap mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Ampuni saya Tuhan, sepanjang minggu, sepanjang tahun, sepanjang hari-hari saya lalui. Ampuni dosa perkataan saya, ampuni dosa pikiran saya, ampuni dosa yang saya lakukan yang membuat saya tidak layak. Respon itu yang Allah mau dari kehidupan kita. Benar-benar menyiapkan diri supaya apa? Tidak menjadi satu hal yang fatal dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atasnya. Kita harus benar-benar meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus yang menyatukan kita dengan Allah, tubuh dan darah Kristus yang membawa kita mengalami suatu penebusan karya yang Allah kerjakan dalam hidup umat kita. Hal yang berikut, selain apa yang kita dapatkan melalui perjamuan kudus, 3 hal kita sudah melalui syaratnya mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, bagian ketiga adalah tujuan perjamuan kudus. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita harus tahu betul tujuannya apa. Tujuannya adalah hal pertama, Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengingat akan karya pengorbanannya, untuk memperingati akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, untuk meneguhkan persekutuan kita dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Karena
dengan karyanya, dengan perjamuan kudus, dia telah mempersatukan kita menjadi tubuh, anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, mengikat kita dengan Tuhan dan dalam satu perjanjian yang baru. Kita sudah disatukan, mengikat kita dengan Tuhan dalam satu perjanjian yang baru. Yaitu apa? Kita dijadikan milik Tuhan. Kita dijadikan umat kepunyaan Tuhan. Kita dijadikan umat ketebusan Tuhan. Di dalam perjanjiannya kita mengalami satu kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ya. Untuk itu dengan penuh hormat, dengan penuh hikmat, mari kita melakukan itu di hadapan Tuhan.